Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika tentang bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tujuan pelajaran kita kali ini diharapkan pada akhir pelajaran siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang? Nah, mari sama-sama kita lihat contoh berikut ini. Data hasil ulangan matematika siswa kelas 6 SD adalah sebagai berikut. Ada 8, 9, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 7, 6, 6 lagi, 9, 6, 7, 4, 5, 5, 8, 8, dan 6. Nah, itu adalah data hasil ulangan siswa kelas 6 SD. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel, kemudian sajikan lagi dalam bentuk diagram batang. Jadi nanti ada dua jawabannya. Jawaban pertama itu adalah data dalam bentuk tabel, dan jawaban yang kedua itu adalah data dalam bentuk diagram batang. Baik, kita jawab sama-sama. Nah, yang pertama kita akan sajikan data dari soal tadi itu dalam bentuk tabel data. Nah, caranya yang pertama kita urutkan dulu nilainya dari yang paling rendah. Nah, dari data pada soal itu, nilai ulangan yang paling rendah itu adalah nilai 4. Nah, coba perhatikan data hasil ulangan pada soal. Nah, yang mendapat nilai 4 itu ada berapa orang? Kita lihat itu ada 2. Nah, kemudian setelah 4, jadi ingat cara yang pertama tadi, urutkan datanya, nilai ulangan siswa itu dari yang paling rendah. Yang paling rendah tadi adalah angka dapat nilai 4. Kemudian berikutnya setelah 4 itu ada dapat nilai 5, dapat nilai 6, kemudian nilai 7, nilai 8, dan yang paling tinggi itu adalah nilai 9. Ada berapa orang itu dapat nilai 9? Angka 9-nya ada berapa buah? Itu ada 2. Nah, sekarang kita buat tabelnya seperti ini. Nah, ada nilai ulangan. Nilai ulangannya itu perhatikan ada banyak siswa. Nilai ulangan tadi kita urutkan dari nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah tadi adalah nilai 4. Nah, dari nilai pada soal atau data pada soal itu, yang mendapat nilai 4 itu ada 2 siswa. Dari mana tahu? Nah, tinggal lihat datanya. Pada data itu angka 4-nya ada berapa buah? Yaitu ada 2. Kemudian yang mendapat nilai 5 itu ada, pada soal itu ada 3. Artinya ada 3 buah angka 5 pada data soal. Kemudian yang mendapat nilai 6 itu ada 5, karena ada 5 buah angka 6 pada data itu. Kemudian yang mendapat nilai 7, tinggal dihitung, lihat datanya. Ada berapa buah 7-nya? Angka 7 pada soal itu ada 4. Kemudian yang mendapat nilai 8 juga ada 4. Dan yang mendapat nilai 9 dari data soal itu tinggal lihat angka 9-nya ada berapa buah? Yaitu ada 2. Nah, jadi ini adalah bentuk tabel datanya. Jadi dari data pada soal tadi dibuat menjadi tabel data sehingga seperti ini. Sehingga kalau kita baca, nilai ulangan 4 ada 2 siswa, nilai ulangan 5 ada 3 siswa, nilai ulangan 6 itu ada 5 siswa, nilai ulangan 7 ada 4 siswa, dan nilai ulangan 8 itu ada 4 siswa juga, dan yang mendapat nilai ulangan 9 itu ada 2 siswa. Nah, dari sini kamu lihat dari tabel data ini nanti kita akan buat lagi menjadi bentuk diagram batang. Bentuknya seperti ini. Nah, sebaiknya ketika kita akan membuat diagram batang,
gunakanlah kertas yang berpeta, yang khusus untuk matematika seperti ini. Sehingga nanti ketika kita buat diagram batangnya lebih gampang. Langkah yang pertama, kita buat dulu garis mendatar. Nah, garis mendatar kemarin ketika kita belajar tentang titik koordinat, itu disebut juga sumbu apa? Yaitu sumbu X. Ya, jadi garis mendatar seperti itu. Kemudian buat juga garis tegaknya. Nah, sekarang sudah dibuat garis mendatar dan garis tegaknya. Khusus garis mendatar ini khusus untuk kita menampilkan data nilai ulangan. Ingat, jadi garis mendatarnya khusus nilai ulangan. Kemudian garis tegaknya itu untuk menampilkan data banyak siswa. Nah, nilai ulangannya tadi tinggal lihat pada tabel tadi, tabel yang kita buat. Kita tulis nilai ulangan dari yang paling rendah tadi, yaitu dari angka 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa dari 4? Karena sesuai dengan data tadi, nilai paling rendah tadi adalah nilai 4. Kita urutkan tadi. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian banyaknya siswa. Kita tulis dari 1, 2, 3, 4, 5. Cukup sampai 5 saja. Karena tadi paling banyak tadi adalah dapat 5 orang siswa. Oke. Sekarang kita lihat nilai ulangan 4. Ada berapa siswa tadi? Yang mendapat nilai ulangan 4 tadi ada 2 siswa. Maka diagram batangnya ini tingginya hanya sampai angka 2. Karena hanya 4 siswa yang mendapat nilai 4 itu hanya 2 siswa. Ini artinya yang mendapat nilai 4 ada 2 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 5. Yang mendapat nilai 5 tadi ada 3 siswa. Ya. Kemudian yang mendapat nilai 6 berapa siswa tadi? Yang mendapat nilai 6 tadi ada 5 siswa. Berikutnya yang mendapat nilai 7. Yang mendapat nilai 7 tadi berdasarkan data tadi ada 4 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 juga 4 siswa tadi sesuai dengan data pada soal. Kemudian yang mendapat nilai 9 tadi ada 2 siswa. Nah, inilah bentuk diagram batang dari soal tentang nilai ulangan siswa tadi. Kita lanjutkan contoh berikutnya, contoh yang kedua. Pada hari Minggu, ibu pergi ke pasar membeli 5 pot bunga begonia, 2 pot bunga anggrek, 6 pot bunga adenium, 4 pot bunga aglonema, dan 3 pot bunga kaladium. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, pertama kita tulis dulu jawab. Kita akan menyajikan data dari soal tadi dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya nanti ada 2 bagian, yaitu nama bunga dan banyaknya bunga. Nama bunganya tadi ada bunga begonia, ada bunga anggrek, ada bunga adenium, bunga aglonema, dan bunga kaladium. Sehingga tabelnya seperti ini. Nah, bunga begonia tadi berapa pot? Yaitu ada 5 pot. Anggrek ada berapa? 2 pot. Kemudian adenium ada 6 pot. Aglonema ada 4 pot. Dan bunga kaladium itu ada 3 pot. Nah, jadi dari soal tadi bisa ditampilkan dalam bentuk tabel data seperti ini. Selanjutnya dari tabel data ini kita akan buat lagi menjadi diagram batang. Kita buat menjadi diagram batang. Sama seperti tadi, kita buat dulu garis mendatar, kemudian buat garis tegak. Nah, bagian yang mendatar ini kita khusus menyajikan data nama bunganya. Kemudian yang tegak, garis yang tegak ini khusus banyak bunganya. Nah, kita lihat nama bunganya yang pertama tadi ada bunga begonia, kemudian bunga anggrek, selanjutnya bunga adenium,
kemudian bunga aglonema, dan yang terakhir tadi adalah bunga kaladium. Kemudian ke atas kita tinggal tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cukup sampai 6 saja karena tadi yang paling banyak itu 6 pot. Nah, kita lihat yang pertama dulu, bunga begonia. Bunga begonia tadi ada berapa pot? Yaitu ada 5 pot. Jadi tinggi diagram batangnya hanya sampai angka 5. Anggrek tadi ada berapa pot? Yaitu ada 2 pot. Cukup sampai angka 2. Kemudian adenium tadi ada 6 pot. Itu adeniumnya 6 pot, maka sampai angka 6. Aglonemanya ada 4 pot, berarti hanya cukup sampai angka 4 tingginya. Dan yang terakhir kaladium tadi 3 pot, berarti tingginya sampai angka 3. Nah, jadi inilah bentuk diagram batang dari soal tadi. Demikian penjelasan materi untuk kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.